Baiklah Pak, selamat bertemu kembali dengan saya Moses Simangsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Saya dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan judul praktikum Linked List dan Double Linked List. Jadi di praktikum ini yang pertama itu ada tujuan dan penilaian. Tujuannya itu yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan linked list dan double linked list pada bahasa pemrograman Java. Yang kedua penilaian. Penilaiannya terbagi atas 3 indikator yaitu laporan praktikum dengan skala 20%, video presentasi dengan skala 50%, dan code grading dengan skala 30%. Lalu yang selanjutnya itu laporan aktivitas praktikum. Jadi kita memiliki beberapa aktivitas praktikum. Yang pertama itu di linked list. Jadi eh, apa itu link list? Jadi link list itu adalah representasi visualnya dapat dilihat seperti ini. Jadi link list itu ibaratnya adalah sebuah node yang menyimpan data dan juga pointer ke node lain. Jadi ibaratnya ini adalah node pertama, node kedua, node ketiga. Jadi node ini menyimpan nilai dari datanya, nilainya yaitu di sini 4, dan juga menyimpan pointer ke node yang lain, yaitu kalau dalam kondisi ini kita lihat 4 menyimpan pointer ke 8, 8 menyimpan pointer ke 2, dan 2 ini akan menyimpan pointer ke 0. Karena di case ini kita hanya memiliki 3 buah nilai, makanya si pointer yang terakhir ini menuju atau mengarah ke 0. Dan ini representasi data dari link listnya dapat kita lihat di sini. Eh, dan ini juga implementasinya terhadap code di Java dapat kita lihat 4 menuju ke 8, 8 menuju ke 2, dan 2 menuju ke 0. Lalu selanjutnya itu konstruktor. Di sini kita membuat sebuah link list dengan 3 buah konstruktor, yaitu head, tail, dan length. Head untuk menyimpan bagian awal dari node-nya, tail untuk bagian akhir, dan length itu untuk panjang node-nya. Lalu kita membuat sebuah kelas node yang berisi yang saya bilang sebelumnya itu value atau data dari angka atau data lah dari node-nya. Yang kedua itu pointer, yaitu uh, pointer yang mengarah ke node selanjutnya. Dan ini semua dapat kita lihat di laporan praktikum. Ini kita membuat metode print list untuk menampilkan menampilkan si link list yang kita miliki. Selanjutnya itu append, lalu selanjutnya remove last untuk menghapus node yang terakhir, selanjutnya prepend, lalu selanjutnya remove first untuk menghapus yang pertama, untuk get untuk mendapatkan nilai dari node sesuai indeks yang kita mau. Lalu selanjutnya itu set untuk mengubah nilai dari node pada posisi tertentu menggunakan indeksnya. Lalu insert untuk memasukkan nilai, masukkan node baru, remove untuk menghapus node-nya, reverse untuk menukar yang awal jadi akhir, yang akhir jadi awal di node-nya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke double link list. Apa itu double link list? Ini dapat kita lihat representasi visual dari double link list. Jadi di double link list kita memiliki arah panah ke belakang. Jadi bisa dia bolak-balik. Jadi headnya bisa kan ini head untuk bagian awal dari node-nya itu yaitu masuk ke node pertama 4 bisa menuju ke 8. Nah di link list tadi 8 ini pointernya itu hanya menuju ke 2, padahal di double link list pointernya itu bisa menyimpan atau menuju ke 4. Lalu selanjutnya itu si 4 ini kan tadi sebelumnya itu tidak memiliki pointer untuk ke 0, tapi di double link list kita memiliki pointer ke 0 di 4 ini. Jadi bisa lah bolak-balik ibaratnya seperti itu. Untuk representasinya dapat dilihat di sini. Lalu kita membuat kelas double link listnya dengan sama seperti sebelumnya, tapi dapat kita lihat bahwasanya kita memiliki
memiliki next. Kalau sebelumnya di linked list kita hanya memiliki next, tapi di double linked list kita memiliki previous, yang artinya itu menyimpan pointer ke node sebelumnya. Lalu selanjutnya itu append, sama seperti sebelumnya, remove last untuk menghapus node terakhir, prepend, lalu remove first, lalu selanjutnya get untuk mengambil nilai, lalu selanjutnya set, lalu insert untuk memasukkan node baru, remove untuk menghapus. Lalu kita masuklah ke studi kasus linked list. Studi kasusnya itu yang pertama mencari node tengah. Jadi kita disuruh diminta untuk membuat sebuah metode baru bernama find middle node. Jadi find middle node ini berfungsi untuk mengambil nilai tengah dari suatu linked list yang kita miliki. Jadi jika jumlah node yang kita miliki adalah ganjil, maka nilai tengahnya itu kan 3, ibaratnya seperti inilah, 1, 3, dan 5. Jadi ini udah jelas-jelas nih, nampak yang di tengah itu adalah 3. Tapi jikalau jumlah node adalah genap, misalkan 1, 2, 3, 4, maka si program itu akan mengembalikan 2 dan 3. Jadi kalau mengambil nilai tengahnya, kita memiliki 2 nilai lah kalau jumlah node-nya itu adalah genap. Marilah kita masuk ke code-nya supaya bisa dipraktekkan. Ini kan ini sebelumnya saya hapus dulu. Ini menjadi linked list. Nah, di sini kan kita memiliki 1, 2, 3, 4. Nah, seharusnya itu yang keluar berarti 2 dan 3. Nah, marilah kita gunakan metode find middle node-nya. Di sini di linked list-nya sudah saya buat metodenya, yaitu find middle node. Nah, kita copy dulu biar mudah saja untuk menggunakannya. Lalu my list dot find middle node, lalu kita masukkan. Nah, kita run. Middle node itu 2 dan 3, berarti berhasil ya. Coba kita hapus satu, jadi 1, 2, 3. Jadi harusnya yang keluar itu hanya 2 kan, karena kita memiliki node yang ganjil kan. Nah, middle node hanya 2. Nah, berarti kita sudah sukses dan berhasil untuk mengimplementasikan metode find middle node tadi. Lalu yang selanjutnya itu melakukan deteksi looping. Jadi di kode program selanjutnya ini kita diminta untuk membuat sebuah metode baru bernama hash loop yang berguna untuk mengembalikan nilai boolean apakah terdapat looping pada linked list. Contoh kasusnya yang menyebabkan terjadinya looping linked list adalah Floyd cycle finding algorithm. Jadi dapat kita lihat di sini bahwasanya apakah si node memiliki looping. Jadi marilah kita terapkan di app kita. Di sini sudah saya buat metodenya hash loop. Jadi kita langsung gunakan saja hash loop. Nah, di sini pastinya maaf, harusnya ini menggunakan sistem outprintln. Ctrl X, Ctrl V. Lah, maaf. Nah, kenapa hasil false? Karena dapat kita di sini bahwa node kita itu tidak memiliki looping. Lalu yang selanjutnya itu mengambil node dari belakang, yaitu di sini dapat kita lihat kita memiliki biar jelas kita baca ini saja. Pada kalau program linked list, tambahkan metode find key from n untuk mengembalikan node dari posisi k dengan hitungan awal dari node paling belakang. Contohnya kita memiliki linked list 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu nilai untuk find k from n 4 adalah 2, karena kita dapat di sini kan ini 4, jadi kita menghitung dari belakang karena yang diminta itu dari belakang, yaitu 1, 2, 3, 4, maka yang keluar itu harusnya nilai 2. Nah, untuk nilai untuk find k from n 2, berarti harusnya ini kan ini 1, ini 2, harusnya yang keluar itu 4. Dan untuk 7, karena kita hanya memiliki 5 di sini, nah harusnya itu hasilnya itu 0, karena 1 ini eh, eh, kan kita hanya memiliki 5, tapi yang diminta 7, padahal ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi harusnya itu hasilnya itu 0. Jadi marilah kita coba 1, 2, 3, 4, 5, Ctrl C, 1, 2, 3, 4, 5, baru kita gunakan metodenya mylist dot apa namanya, find k from n, yang tadi minta 4, lalu kita copy ini, Ctrl C, 4, 2, dan 7 tadi ya, 7. Nah, kita jalankan. Nah, untuk yang ke 4 itu kita dapat lihat ini adalah 2 tepat, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, nilai yang keempat itu adalah 2. Lalu selanjutnya nilai yang kedua. Nilai kedua kan 1, 2. Nah, tepat 4. Dan selanjutnya itu 7, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita hanya memiliki 5, jadi hasilnya itu 0. Nah, di sini juga sudah saya terapkan metode find k from n. Jadi pertama-tama itu akan dicek jika yang dicari itu lebih kecil dari 0, atau jika yang dicari itu lebih panjang dari lainnya, maka dia akan menghasilkan lalu selanjutnya itu partisi. Pada kode program linked list, tambahkan metode partition untuk mengembalikan linked list baru yang telah dipartisi. Contoh terdapat linked list 2, 8, 5, 6, 9. Output untuk partisi 6 adalah sebagai berikut. Ambil nilai kecil dari 6 yaitu 25, dan ambil nilai besar yang dan sama dengan 6 yaitu 8, 6, 9. Jadi si program itu, si metode itu berfungsi untuk melakukan partisi terhadap berdasarkan inputan yang diberikan. Di sini kan berdasarkan 6. Jadi kita memiliki 2, 8, 5, 6, 9. Jadi dipisahkan antara yang lebih kecil dan besar sama dengan. Yang lebih kecil dari 6 di sini kan 2 dan 5. Jadi dipisahkan terlebih dahulu terhadap 6-nya. Lalu yang selanjutnya yang lebih besar sama dengan 6, yaitu 8, 6, dan 9 dibuat ke dalam yang baru, lalu tinggal digabungkan. Nah, hasilnya itu 2, 5, 8, 6, 9. Lalu marilah kita coba 2, 8, 5, 6, 9 ya. 2, 8, 5, 6, 9. Mungkin kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5 saja supaya lebih cepat. Mylist dot apa tadi namanya, partition. Nah, kita coba kan mungkin saya ini saja nilainya supaya 1, 3, 4, 9. Nah, coba kita ambil nilai, ini saya buat 6 lah. Coba kita ambil nilai 6. Jadi jikalau saya ambil 6, maka yang diambil pertama itu adalah yang lebih kecil dari 6. Jadi yang lebih kecil dari 6 itu yang lebih kecil dari 6 itu adalah 1, 3, dan 4. Lalu yang lebih besar dan sama dengan 6 adalah 6 dan 9. Jadi hasilnya itu 1, 3, 4, 6, 9. Harusnya itulah output yang akan keluar. Jadi marilah kita lihat sebelum partition 9, 4, 3, 6, 1. Lalu setelah partition 4, 3, 1, 9, 6. Nah, itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi selanjutnya kita masuk ke
hapus duplikat. Jadi di link list tersebut, di link list kita menambahkan sebuah metode bernama remove duplicate yang berfungsi untuk menghapus node dengan nilai yang sama pada link list. Jadi contohnya terdapat link list 1 2 3 2 1 4 3 5, maka outputnya itu menjadi 1 2 3 4 5. Karena apa? Jadi di sini kan kita link listnya itu 1 2 3 2 1 4 4 3 5. Nah, jadi satu dengan satu kan ini kan ada yang sama. Jadi yang ini harusnya menjadi dihapus. Salah satunya dihapus, lalu 2 dengan 2 salah satunya dihapus, 3 dengan 3 ini salah satunya dihapus, 4 karena tidak memiliki yang sama, dan 5 maka jadi pas lah seperti itu. Jadi kita masuk ke implementasinya. Jadi tadi yang diminta itu 1 2 3 2 1 4 3 5, 1 2 3 2 1 terus C 2 3 2 1 4 3 5, 3 2 1 4 3 5. Nah, dah. Lalu kita gunakan mylist dot remove duplicate. Nah, dah. Seperti itu, tinggal dapat kita lihat 1 2 3 2 1 4 3 5 yang terprint itu 1 2 3 4 5. Nah, berarti code kita berjalan dengan lancar ya. Lalu selanjutnya itu kita membuat metode binary to decimal. Jadi di program link list kita kita membuat sebuah metode yang bernama binary, ini binary ya, binary to decimal, untuk mengubah urutan not menjadi binary. Jadi dapat kita lihat ini 1 1 0. Maka tahapan menghitung dari nilai desimal ini sebagai berikut, yaitu 2 pangkat 0, yaitu 0 yang ini, 2 pangkat 0 dikali 0, lalu 2 pangkat 1 dikali 1, yaitu ini 2 pangkat 2 dikali 1 ini. Nah, jadi hasilnya itu 0 tambah 2 tambah 4, yang hasilnya itu 6. Nah, coba kita implementasikan di ini kita tadi 110 ya. Jadi 110 1 0. Nah, kita buat sebuah field untuk mengisi integer hasil seperti itu ya, dengan mylist dot binary to decimal, lalu kita print hasil seperti itu. Jadi hasilnya itu harusnya 6 tadi ya, seperti yang di modul kita lihat. Nah, prosesnya itu dari tunjukkan seperti ini. Di sini juga sudah saya buat binary to decimal. Nah, ini prosesnya. Nah, dapat kita lihat bahwa hasilnya itu 6. Berarti code kita berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya itu reverse between. Jadi di kode program link list kita membuat sebuah metode reverse between untuk mengubah posisi node berdasarkan source index ke posisi node target index. Jadi contohnya kita memiliki list 1 2 3 4 5, maka output dari reverse between 1 3 adalah 1 4 3 2 5. Kenapa bisa demikian? Jadi marilah kita lihat di code-nya. 1 4 3 2 5. Jadi kenapa bisa hasilnya itu 1 4 3 2 5? Kan di sini dapat kita lihat 1 3 itu between-nya itu adalah 2. Jadi 2 ini diganti dengan posisinya itu diganti dengan keempat. Jadi di reverse lah. Di reverse. Jadi hasilnya itu 1 4 3 2 5. Nah, kita coba jalankan di ini kita di code kita. 1 harusnya menjadi 2, 3, terus ini 4, ini 5, 4 dan 5. Nah, lalu kita gunakan mylist dot apa tadi namanya, reverse between ya, reverse between 1 dengan 3. Nah, lihat ini berarti hasilnya itu harusnya 1 4 3 2 5, 1 4 3. Oh, kita harus print, print menggunakan saya lupa membuat ininya di metode reverse between ya, mylist dot print list ya, print list. Nah, dah.
hasilnya itu 14325, jadi sesuai lah ya dengan yang kita inginkan. Nah, kita masuk ke studi kasus double linked list. Jadi di sini kita membuat metode sebentar oke. Jadi kita membuat metode swap first dan last. Jadi kita menukarkan nilai yang akhir ke awal, yang awal ke akhir. Jadi hasilnya itu contoh terdapat double linked list 1 2 3 4 5, jadi hasilnya itu 4 2 3 1. 1 2 3 4, maka hasilnya 4 2 3 1. Jadi nilai yang ini 4 ditukar ke 1, nilai yang 1 ditukar ke 4, jadi hasilnya itu 4 2 3 1. Nah, coba kita jalankan di double linked list kita. Double linked list ini jadi double ya. Double linked list. Double linked list. Ini dihapus. 1 2 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4, lalu kita gunakan metode apa tadi? Metode swap first last. Swap first last, my list dot swap first last. Nah, kita print bukan my list dot print list. Nah, jadi hasilnya itu harusnya menjadi 4 2 3 1. Nah, berarti hasilnya sesuai yang kita inginkan. Lalu selanjutnya itu pada program double linked list tambahkan metode untuk reverse. Jadi untuk mengurutkan list secara terbalik. Jadi contohnya kita memiliki 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, hasilnya itu menjadi 4 3 2 1. Jadi mudah saja, kita tinggal menggunakan reverse ya. Reverse. Nah, reverse. Nah, kita lihat hasilnya pada awalnya kita memiliki 1 2 3 4, jadi hasilnya itu 4 3 2 1. Jadi berjalan dengan lancar ya metode kita. Di sini reverse saya buat di double list reverse. Kita reverse. Nah, nih. Jadi kita membuat list untuk implementasinya dapat kita lihat di sini. Lalu selanjutnya itu kita membuat palindrom. Jadi mencek sebuah palindrom. Jadi apakah sebuah node yang kita miliki itu membentuk sebuah palindrom atau tidak. Jadi kita dapat lihat sini kita memiliki node 1 2 3 4. Maka hasilnya false karena palindrom itu kan jika dibalik pun sama saja. Jadi harusnya 1 2 3 4. Jika dibalik 4 3 2 1, jadi tidak membentuk sebuah palindrom. Jadi hasilnya itu false. Nah, jika ini node-nya 1 2 2 1, kalau dibalikkan 1 2 2 1 tetap. Jadi maka hasilnya adalah true. Maka kita gunakan metode ispalindromnya ya. Ispalindrom. Kita sebut ispalindrom seperti ini ya. My list ispalindrom. Jadi ini kan 1 2 3 4, harusnya nilainya adalah false. Nah, tapi jika kita buat 1 2 2 1 1 2 2 1, maka harusnya hasilnya adalah true. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya itu menjadi true. Di sini dapat kita lihat implementasinya. Jadi kita membuat ini variabel left untuk head, right untuk tailnya, lalu dicek apakah left tidak sama dengan right, dan sebelumnya dari left itu tidak sama dengan right. Jadi jika nilai dari si left itu tidak sama dengan value-nya yang di right, maka hasilnya false. Itu yang tadi yang 1 2 3 4. Nah, jika sama left dengan left dot next dan right dengan right dot previous atau yang sebelumnya, maka hasilnya itu true. Itulah yang tadi kondisi yaitu 1 2 2 1 tadi. Lalu yang selanjutnya itu kita menghitung big O. Jadi ada beberapa metode di
link list kita ada banyak metode yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi untuk metode yang pertama itu print list, big O nya itu 0 dikali n, O dikali n. Itu metode ini yang mencetak elemen dalam link list satu persatu karena setiap node harus dikunjungi satu kali, maka kompleksitasnya adalah di mana n adalah jumlah elemen dalam link listnya. Jadi sebanyak apa node yang kita miliki itulah n. Jadi append di sini 0 O kali 1, untuk remove plus O kali n, prepend O kali 1, remove first itu O kali 1, untuk get melalui index untuk mengambil nilai dari indeks tertentu di node kita O dikali n, lalu untuk set node-nya O dikali n, insert O dikali n, remove O dikali n, reverse O dikali n, dan find middle node O dikali n, hash loop O dikali n, find k from n. Jadi find k from n ini O dikali n. Kenapa? Metode ini menggunakan dua pointer, itu satu bergerak ke langkah lebih dulu, kemudian keduanya bergerak bersama-sama sampai pointer pertama mencapai akhir. Karena hanya satu transfer dilakukan, kompleksitas waktunya adalah 0 O dikali n. Lalu selanjutnya partition yang sudah kita bahas sebelumnya, itu menggunakan kompleksitas suatu O dikali n. Metode ini memisahkan link list menjadi dua bagian, yaitu satu dengan elemen lebih kecil dari X, yaitu dengan contoh 6 tadi, kan 6 yang lebih kecil dari 6 adalah 1 dan 2, maka dipisahkan. Lalu dan satu dengan elemen lebih besar atau sama dengan, yaitu 6. Jadi karena semua elemen harus diperiksa satu kali, kompleksitasnya adalah O dikali n. Jadi sebanyak apa node yang kita miliki, sebanyak itulah n-nya. Lalu selanjutnya remove duplikat itu O dikali n kuadrat atau O dikali n dengan hash set. Jadi jika menggunakan dua loop nested atau brute force, maka setiap elemen dibandingkan dengan elemen lain yang menghasilkan kompleksitas waktu O dikali n kuadrat. Jika menggunakan hash set yang menyimpan elemen unik, transversal dilakukan satu kali sehingga kompleksitasnya menjadi O dikali n. Jadi jika kita hanya kita tidak menggunakan hash set tadi, itu dimana hash set itu memiliki elemen-elemen yang unik, itu nggak ada yang duplikat, maka hasil itu adalah O dikali n. Namun jika kita tidak menggunakannya, maka hasilnya itu O dikali n kuadrat, karena kita harus memeriksa semua node yang kita miliki walaupun itu duplikat, jadi kita harus memeriksanya. Jadi tergantunglah, kalau menggunakan hash set itu O dikali n kuadrat. Jika kalau menggunakan tidak menggunakan hash set O dikali n kuadrat, kalau menggunakan hash set O dikali n saja. Lalu selanjutnya binary to decimal, itu menggunakan kompleksitas suatu O dikali n. Metode ini mengkonversi angka biner dalam link list menjadi desimal. Setiap node dikunjungi sekali sehingga kompleksitas waktunya O dikali n. Jadi yang disorot di sini adalah jumlah node-nya aja. Dan jumlah node dan juga caranya si metode itu mengiterasi setiap nilai yang ada dalam node kita. Jadi untuk reverse between itu O dikali n karena memeriksa satu persatu juga. Lalu yang selanjutnya untuk big O di double link list. Jadi metode print list ini kompleksitas O dikali n, metode get head itu O dikali 1, append itu O dikali 1, remove plus itu O dikali 1, prepend O dikali 1, remove first O dikali 1, get itu O kali n, set itu memiliki kompleksitas waktunya itu O dikali n, insert O dikali n, remove itu O dikali n, dan first last itu O dikali 1. Jadi karena si swap first class ini hanya menukar nilai antara head dan tail tanpa melakukan transversal ke setiap elemen yang ada di node-nya. Lalu selanjutnya itu reverse O dikali n, karena kita harus mengecek ya setiap node untuk menukar pointernya dengan next dan pref. Jadi untuk melakukan pengecekan terhadap setiap node-nya apakah sama menggunakan next dan pref tadi. Jadi hasilnya itu 0 dikali n. Lalu selanjutnya itu is palindrome memiliki kompleksitas suatu O dikali n, sama juga dengan sebelumnya, jadi harus dicek. Hampir sama lah reverse dengan is palindrome ini, jadi dicek apakah ada yang sama. Lalu selanjutnya secara keseluruhan operasi yang hanya melibatkan perubahan referensi pada head atau tail berjalan dalam O dikali 1, sedangkan operasi memerlukan pencarian atau traversal elemen berjalan dalam O dikali n. Jadi jikalau referensinya itu pada head atau tail, jadi itu hanya berjalan O dikali 1. Nah, untuk pencarian terhadap semua nilai yang ada dalam node itu biasanya O dikali n, di mana n adalah jumlah node yang kita miliki. Nah, mungkin Pak sekianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Jikalau ada kesalahan dalam saya berkata-kata maupun kesalahan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak.